Hi P6, good morning everyone. How are you today? Miss Beta hope all of you in a good condition. Yes. So today we will learn about magnet. Before we learn, please open your textbook page 63. Okay, I will wait. Okay, let's start. Tahukah kamu, magnet ditemukan pertama kali di kota Magnesia, di mana negaranya saat ini dikenal dengan nama Turki. Magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis liteus, artinya batu magnet. Jadi pertama kali magnet itu ditemukan pada batu-batuan. Mereka melihat kenapa benda-benda logam bisa ditarik oleh batu tersebut. Nah, itu asal mula magnet. Kemudian kita akan membahas pengertian magnet. Magnet itu adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu, yaitu pada umumnya bahan logam. Nah, perhatikan bentuk magnet. Magnet punya dua kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan, di mana bagian tengah itu adalah bagian netral. Kemudian, gaya tarik magnet itu disebut dengan gaya magnet. Kemudian, di mana benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, berarti benda tersebut memiliki sifat magnetis. Gaya magnet terkuat itu berada pada ujung-ujung kutub. Semakin ke tengah, maka gaya magnetnya semakin lemah. Oke. And then kita akan bahas sifat-sifat magnet. Yang pertama, sifat magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Ini sudah kamu buat praktikumnya, yes? Tugas 2 minggu yang lalu itu adalah membuat atau menentukan sifat-sifat magnet. Kemudian sifat yang kedua itu adalah magnet mempunyai kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, memiliki gaya magnet. Ingat tadi di awal Miss bilang gaya magnet itu adalah gaya tarik menarik. Yang terakhir, magnet menarik atau menolak magnet lain. Maksudnya saat kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Saat kutub berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Itu maksud dari poin keempat, ya. Nah, kemudian kita akan bahas jenis-jenis magnet. Magnet itu hanya ada 2 jenisnya. Yang pertama magnet alami, yaitu bumi, ya. Jadi magnet bumi itu adalah magnet alami yang sudah ada di alam. Kemudian jenis yang kedua itu adalah magnet buatan, yaitu suatu bahan atau benda seperti logam dapat dijadikan sebagai magnet, yaitu dengan cara apa aja, Miss? Yang pertama dengan cara digosok, kemudian dengan cara induksi, dan yang terakhir dengan cara elektromagnetik. Jadi ada 3 cara untuk membuat magnet. Nah, kita akan bahas cara yang pertama, yaitu dengan cara digosok. Nah, jadi saat ada benda atau logam yang akan kamu jadikan magnet, maka magnetnya kamu gosok berulang-ulang. Lama-kelamaan, semakin lama kamu menggosok benda itu, maka benda itu akan semakin kuat sifat magnetnya. Nah, kemudian yang kedua dengan cara elektromagnetik. Elektro berarti dengan bantuan listrik. Nah, di sini kita perlu baterai, di mana baterai tersebut dihubungkan dengan kawat. Ingat, kawat punya sifat menghantar yang namanya panas, ya, atau menghantar listrik. Nah, kemudian pada kawat itu kamu lilitkan paku. Lama-kelamaan paku tersebut akan menjadi magnet. Perhatikan gambar di mana paku tersebut dapat menarik beberapa serpihan logam lain, ya. Nah, itu yang namanya cara elektromagnetik dengan bantuan listrik, di mana listriknya berasal dari
baterai. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dengan cara induksi. Induksi ini yaitu dengan cara mendekatkan suatu magnet dengan bahan atau benda yang akan kita jadikan magnet. Ingat, benda-benda yang bisa kita jadikan magnet itu adalah benda-benda yang terbuat dari logam, bukan dari plastik ataupun kayu. Ya. Nah, kemudian kita akan bahas bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet itu ada bentuk U. Bentuk U itu biasanya kamu jumpai pada bel listrik. Kemudian bentuk jarum itu kamu jumpai pada kompas. Bentuk cincin kamu jumpai pada speaker atau dapat juga kamu jumpai pada motor. Ya, nah itu dia bentuk-bentuk magnet dan manfaatnya, atau kita dapat melihatnya pada benda-benda apa saja ya. Magnet jarum pada kompas, magnet U pada bel listrik, kemudian yang terakhir ada magnet cincin pada speaker, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi manfaat dari magnet ini dapat kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Lihat saja benda-benda yang ada di sekitar kamu. Contohnya kulkas. Pintu kulkas itu menggunakan magnet. Yes. Kemudian gagang telepon itu juga menggunakan magnet. Speaker, di rumah pasti ada speaker ya, masing-masing rumah pasti ada speaker. Nah, di situ juga terdapat magnet. Nah, jadi magnet dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak manfaatnya. Oke. So thank you for your attention for today. If you have a question, you can text me. Okay. Goodbye everyone. Goodbye P6. Keep spirit and God bless you.